Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 152 kedua pihak kalah. Kau benar. Aku memang datang untuk mencari rahasia zona mati, tetapi aku tidak akan memonopolinya. Aku akan membaginya denganmu, dan seperti yang kukatakan, aku tidak akan menyebabkan bencana apapun di Provinsi Azure. Tetapi jika kau tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa kulakukan tentang itu. Murong Yangguan, tidak perlu membuang-buang kata lagi. Serang saja. Orang berjubah abu-abu itu berkata dengan acuh tak acuh. Saudaraku, jika kau tidak bergerak, kau tidak bisa menyalahkanku karena tidak berperasaan. Murong Yangguan menggertakkan giginya dan tatapannya berkilauan. Dapat dilihat bahwa ia tidak dapat melepaskan perasaannya. Dasar pengkhianat. Jangan pura-pura baik. Kau bahkan membunuh pelindung ke-6, tapi kau masih bertingkah seperti itu. 5 pelindung White Tiger, para elit villa, ikuti aku dan bunuh semua pengkhianat ini. Murong Yunluan sangat marah. Dia berteriak dan kekuatan mendalam di tubuhnya membubung ke langit. Pada saat yang sama, 5 pelindung alam mendalam dan puluhan orang di puncak alam asal memancarkan kekuatan mereka dari dalam tubuh mereka. Kekuatan tirani itu mengembun di udara dan membentuk lusinan badak besar. Badak-badak itu dipadatkan dari kekuatan asal dan kekuatan mendalam, namun tampak seolah-olah mereka nyata, hidup dan realistis. Yang terpenting adalah tubuh mereka memiliki lapisan cahaya yang terpancar dari mereka. Cahaya itu menyelimuti Murong Yunluan dan yang lainnya dan mereka memancarkan kekuatan yang tak terhentikan dan tak terkalahkan. Asteris mengaum asteris. Tiba-tiba, kawanan badak itu meraung seperti harimau sambil berjalan di udara dan pergi. Mereka mulai berlari dengan liar ke sekeliling mereka dan setiap langkah yang mereka ambil, segala sesuatu di sekitar mereka akan berguncang, seolah-olah mereka dapat menginjak-injak segalanya dan meratakan semuanya. Itu adalah jenis formasi yang memiliki serangan dan pertahanan. Kekuatan formasi itu setara dengan kekuatan penuh para ahli yang berada di alam mendalam tingkat ke-6, dan kekuatannya sangat mengerikan. Saudaraku, setelah ini, kamu akan tahu bahwa aku benar-benar memikirkan White Tiger Villa. Aku melakukan hal yang benar. Murong Yangguan mengerutkan kening, lalu berteriak keras, atur formasi. Setelah itu, dengan dia sebagai pemimpin, kekuatan origin dari beberapa ratus orang melesat keluar. Kekuatan origin melonjak dan mereka bagaikan gelombang di tengah badai. Mereka melesat maju di udara, gelombang demi gelombang, dan menyerang badak. Pada akhirnya, mereka bahkan berubah menjadi serigala yang ganas dan jahat. Jumlah serigala terlalu banyak dan mereka tidak terhitung banyaknya saat bertarung dengan badak. Meskipun kekuatan serigala tidak dapat ditandingi oleh badak, jumlahnya terlalu mengerikan. Keduanya saling terkait dan keduanya tidak memiliki cara untuk melangkah maju. Mereka bertabrakan di tempat mereka berdiri dan ledakan yang menusuk telinga bergema tanpa henti. Riak-riak yang kuat menghancurkan segalanya dan tanah berguncang seolah-olah terjadi gempa bumi. Retakan-retakan kecil bahkan muncul di dinding gua yang dibuat khusus. Kekuatan tabrakannya terlalu kuat, dan konfrontasinya juga sangat menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah, karena formasinya, kekuatan mendalam dan asal dari kedua belah pihak sangat memadai dan konfrontasi itu berlangsung lama. Namun, sekuat apapun, akan ada saatnya kelelahan. Ketika kedua formasi tirani itu bertabrakan selama beberapa jam, hampir semua orang di alam origin tumbang. Kekuatan origin mereka tersedot kering dan bahkan tidak ada satupun jejak yang tersisa. Mereka seperti orang-orang yang akan mati saat mereka berbaring di lantai, bahkan tanpa bergerak sedikit pun. Hanya Murong Yunluan dan 5 pelindung yang selamat. Sedangkan untuk Murong Yangguan, dia berada dalam posisi yang lebih buruk. Di antara beberapa ratus orang, hanya dia dan orang berjubah abu-abu yang bertahan. Orang berjubah abu-abu itu hanya diam mengamati semuanya dan tidak menyerang. Murong Yangguan juga tidak lemah. Pedang hitam di tangannya terus mengeluarkan kekuatan aneh dan kekuatan itu meresap ke dalam tubuhnya, lapis demi lapis. Kekuatan aneh itulah yang memungkinkannya melawan 6 orang sekaligus tanpa dirugikan. Pengkhianat. Bahkan jika aku menghabiskan sisa hidupku, aku akan membunuh kalian berdua. Tiba-tiba, Murong Yunluan berteriak dan kekuatan mendalam di tubuhnya mengalir keluar seperti air pasang, meledak seperti gunung berapi, dan kekuatannya langsung berlipat ganda. Adapun kelima pelindung di belakangnya, mereka tampaknya juga terpengaruh oleh keinginannya dan mereka mengerahkan semua kekuatan mendalam di dalam tubuh mereka dan mengirimkannya ke formasi. Mereka ingin melenyapkan Murong Yangguan dan orang berjubah abu-abu itu dalam satu serangan. Kekuatan penuh dari 6 ahli alam mendalam membentuk badak besar di udara. Kekuatan itu sama sekali tak tertandingi sebelumnya. Bahkan melampaui kekuatan puluhan badak sebelumnya. Adikku, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Murong Yangguan tiba-tiba mengepal dan pedang panjang berwarna hitam itu berubah menjadi kabut berwarna hitam. Kabut berwarna hitam itu seperti ular kecil saat mereka mengebor ke lengan kanannya.
Kekuatan aneh dan kuat mengembun keluar. Pukulan pemecah langit. Tiba-tiba, Murong Yangguan melancarkan pukulan. Tidak ada gas yang keluar, tetapi kekuatannya tak terhentikan, seolah-olah benar-benar dapat menembus langit dengan satu pukulan. Asteris ledakan asteris. Ketika pukulan itu bertabrakan dengan badak besar, seketika itu juga, itu berubah menjadi pusaran kekuatan yang sangat dahsyat karena kedua belah pihak menyerang dengan kekuatan penuh tanpa menahan diri. Jadi, ketika pusaran kekuatan yang sangat dahsyat itu menyapu, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya. Ketika pusaran kekuatan yang sangat besar itu berlalu, itu seperti kiamat. Mereka yang berada di alam asal memuntahkan seteguk darah dan banyak orang menjadi tidak sadarkan diri. Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan. Setelah itu, ketika pusaran kekuatan mendalam yang mengerikan itu menghilang, orang-orang menemukan bahwa semua orang masih hidup dan sehat. Meskipun mereka sedikit terluka, tidak ada seorang pun yang mati oleh pusaran kekuatan mendalam yang mengerikan itu. Tepat pada saat itu, orang-orang juga dengan heran menemukan bahwa orang berjubah abu-abu itu masih berdiri di sana. Cahaya ungu mengembun di tangan orang itu tetapi dengan cepat menghilang. Kau menyelamatkan kami. Murong Yunluan merasa itu tidak dapat dipercaya. Jelas, orang itu memiliki niat jahat. Jadi, mengapa menyelamatkan nyawa mereka ketika orang itu datang untuk mencari rahasia zona kematian? Seperti yang kukatakan, orang ini adalah orang baik. Dia datang bukan untuk menyakiti kita, tetapi untuk membantu kita. Murong Tangguan menjelaskan. Omong kosong. Dia menipumu agar kita berdua bunuh diri. Saat ini, orang-orang di Villa Macan Putihku telah menderita luka berat dan kematian. Semua karena dia. Kau bilang dia memikirkan kita. Teriak Murong Yunluan dengan marah. Dia benar-benar menjadi gila karena kakak laki-lakinya yang bodoh. Orang berjubah abu-abu itu tidak memperhatikan pertikaian kedua saudara itu dan dia hanya berjalan menuju Livelin, selangkah demi selangkah. Setelah tiba di depannya, dia mulai membuat formasi. Saat berputar, Livelin yang berbentuk seperti hati itu menyusut. Saat menghilang, sebuah lubang hitam besar muncul keluar. Itu bukan lubang hitam biasa. Lubang itu terkondensasi dan terbentuk oleh gas dan seperti pusaran berwarna hitam. Berputar perlahan, dan seolah-olah memiliki kekuatan yang menelan. Orang-orang akan menggigil hanya dengan melihatnya, dan seolah-olah setelah masuk, mereka tidak akan bisa keluar lagi. Itu memisahkan hidup dan mati. Namun, orang berjubah abu-abu itu tidak hanya tidak takut dengan lubang hitam yang mengerikan dan aneh itu, dia bahkan merasa senang. Meskipun wajahnya tidak terlihat, orang bisa merasakan kebahagiaannya dari tubuhnya. Dia berjalan menuju lubang hitam itu. Namun, saat tiba di depannya, dia berhenti, menoleh pelan, menatap Murong Yangguan, lalu berkata, adikmu benar. Rahasia zona mati ini sangat luar biasa. Mengapa aku harus membaginya denganmu?